Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bila Sinamati Marifah dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya sedang bersama Bapak Muhammad Nur Kholik, sarjana psikologi yang alumni dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini saya akan melakukan sedikit pembicaraan tentang kesehatan mental. Oh ya, boleh. Apa sih yang Bapak ketahui tentang kesehatan mental itu? Kalau menurut saya ya kesehatan mental itu kondisi seseorang ya yang memungkinkan untuk menghadapi tekanan hidup ya, berkontribusi kepada lingkungan, terus juga untuk berperilaku positif juga. Nah, ini kaitan dengan kesehatan mental. Terus bagaimana kita menjaga kesehatan mental itu agar selalu terjaga dengan baik? Yang pastinya ketika kita berbicara tentang kesehatan mental ya, yang namanya kesehatan mental itu kan sehat secara mental, gitu kan. Nah, untuk menjaga berarti kan bagaimana kita untuk membiasakan diri berpikir positif, untuk selalu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan norma dan sebagainya, itu yang nanti akan membuat kita melakukan hal-hal yang intinya hal-hal yang baik yang tidak menimbulkan permasalahan, itu nanti bisa menjaga diri kita tetap sehat mentalnya seperti itu. Dan juga untuk menjaga sehat mental yang pertama tadi itu, yang keduanya berkaitan dengan bagaimana kita untuk selalu bahagia. Jadi melakukan segala sesuatu ya dengan hati kita, melakukan dengan sepenuh hati, sehingga apa yang kita lakukan itu ikhlas, sehingga tidak membebani diri kita. Jadi ini hal-hal apa yang kita senangi. Ya, melakukan apa yang kita senangi seperti itu. Terus seberapa penting sih kesehatan mental itu? Sangat penting sekali, karena pada dasarnya ketika orang yang tidak sehat mentalnya kan berarti orang yang mengalami permasalahan ya, seperti itu. Nah, kenapa penting? Ya berarti kan terutama untuk remaja itu bagaimana ketika remaja itu nanti bisa hidup secara normal, bisa bersosialisasi dengan baik, bisa melakukan hal-hal yang positif, itu sangat penting sekali. Karena ketika anak-anak itu nanti melakukan hal yang justru di luar normal, itu nanti akan menyebabkan permasalahan tersendiri, sehingga secara tidak langsung anak itu nanti akan terganggu kaitan dengan kesehatan mentalnya seperti itu. Terus selanjutnya itu, menurut Bapak, mengapa terdapat stigma yang membahas tentang kesehatan mental, yang dimana yang membahas itu seorang yang sedang mengalami masalah mental itu biasa disebut orang itu selalu mencari perhatian. Oh ya, caper gitu ya. Kenapa ya? Karena ketika orang yang lagi mengalami permasalahan kaitan dengan kesehatan mentalnya, itu biasanya kenapa dia caper? Karena dia memang membutuhkan perhatian dari orang lain. Harapannya apa? Harapannya ketika dia diperhatikan, nanti diajak ngobrol. Memang dia terkadang banyak anak yang mengalami kayak gitu kan membuat sensasi yang mungkin di luar norma, sehingga akhirnya menarik orang lain itu akhirnya melihat dia, menyorot dia, karena dia memang butuh diperhatikan, karena memang butuh bantuan dari orang-orang yang sekiranya nanti bisa membantu dirinya ketika ada permasalahan dan sebagainya. Cuma terkadang anak yang mengalami seperti itu kan tidak semuanya anak itu bisa menyampaikan, oh gini, bisa curhat sama temennya. Tidak semuanya orang yang terganggu kesehatan mentalnya itu bisa terbuka. Kayak ketika dia tidak mampu untuk bercerita, dia melakukan dengan hal-hal yang akhirnya membuat orang lain akhirnya menyoroti anak tersebut, agar dipandang, agar diperhatikan, sehingga nanti merasa menjadi perhatian, kan pasti nanti akan banyak orang yang dekat sama dia. Nah, itu harapannya mencari perhatian di orang di dekatnya. Ya. Terus untuk kan di zaman sekarang itu banyak yang anak yang mengalami broken home. Apakah itu juga mempengaruhi kesehatan mental? Ya itu salah satunya. Broken home itu kan secara langsung bukan hanya berdampak kepada
istilahnya bapak ibunya saja. Tetapi ternyata ketika dalam rumah tangga, ketika terjadi broken home, itu malah dampak pertama kali yang dirasakan adalah anak yang secara tidak langsung itu yang akan menjadi korban. Karena di masa ketika anak itu di keluarganya yang broken home, anak itu pasti akan mengalami kebimbangan dan juga dia merasa nanti bagaimana nanti merasa malu dengan keluarganya yang tidak utuh, akhirnya membuat anak tersebut bisa minder. Dan juga ketika nanti bagaimana selanjutnya saya nanti ketika orang tua berpisah, nanti juga apakah nanti akan terjadi permasalahan-permasalahan berikutnya, baik itu ekonomi, perhatian orang tua dan sebagainya. Itu sebenarnya nanti yang akan sangat berpengaruh sekali kaitan dengan kesehatan mental. Salah satunya ya broken home itu menjadi salah satu penyebab juga, karena secara tidak langsung kan efeknya ke anak langsung. Masa anak-anak itu selalu membutuhkan dukungan dari keluarga, terus apalagi kalau keluarganya broken home kan ya, jadi pasti akan terganggu kesehatan mentalnya. Terus untuk zaman sekarang bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya akan pentingnya kesehatan mental? Kan sekarang ya banyak yang tidak menganggap kesehatan mental itu penting. Terkadang memang kesehatan mental itu ketika kita terganggu kesehatan mentalnya itu terkadang kita nggak merasakan bahwa kita itu merasa baik-baik saja kan. Terkadang banyak orang yang melakukan hal yang aneh, tidak empati dengan orang sekitarnya, terus tidak peduli sama orang sekitarnya. Itu terkadang menjadi bagian awal mula yang nanti bisa menyebabkan sebenarnya apakah nanti karena permasalahan sehingga tidak secara sosialnya nanti akhirnya berkurang. Ini sangat penting. Ketika orang punya kesehatan mental yang baik, dia pasti akan bisa berperan secara positif di lingkungannya, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya di rumah atau di tetangganya dan sebagainya. Pasti dia akan mampu melakukan sesuatu hal yang baik dan juga bisa berkontribusi yang baik. Tapi ketika orang tersebut sudah mengalami kendala kaitan dengan sosialnya, masalah kesehatan mentalnya, ya biasanya kan secara sosial nanti juga berpengaruh. Terus secara kepribadian mungkin akan terlihat mungkin orang yang seperti orang angkuh atau orang yang antipati sama tetangga sekitar, itu juga bisa jadi. Makanya kesehatan mental untuk masyarakat itu penting. Gejala-gejala apa sih yang sekiranya membuat orang itu ketika saya seperti ini tuh sebenarnya saya butuh untuk bisa merefresh lagi sehingga supaya permasalahan saya itu tidak mengganggu secara kesehatan mental. Bagaimana mencari solusi dan sebagainya. Itu memang perlu kesadaran masyarakat, karena kadang kesehatan mental memang seperti tadi yang saya dikatakan di awal, kadang kita nggak merasakan bahwa kita itu sebenarnya lagi kurang sehat secara mentalnya itu, tapi kita tetap bisa beraktivitas, cuma itu nanti akan mengganggu istilahnya keoptimalan kita dalam melakukan suatu kegiatan baik apapun lah, itu pasti akan nanti berpengaruh. Kan untuk orang yang mengalami kesehatan mental kan belum tentu berani bercerita. Itu kita agar bisa memancing dia untuk bisa bercerita gimana? Ya itu berarti kan tipe orang yang introvert ya. Orang introvert itu biasanya memang ketika orang introvert tidak mungkin kok dia mau cerita terlebih dahulu. Bagaimana pendekatan kita ketika kita bisa mencoba untuk mencoba untuk berkomunikasi, mencoba mengajak berkomunikasi hal-hal yang mulai dari hal-hal yang ringan dulu lah. Sehingga nanti orang yang tidak mau cerita ketika dia sudah merasakan percaya, orang itu merasakan mungkin nyaman, pasti nanti dengan sendirinya dia akan sedikit demi sedikit akan terbuka. Nah, ini tinggal bagaimana orang yang masuk untuk bisa ngerangkul lah, istilahnya ngajak merasa istilahnya dengan mengatakan itu kita butuh empati itu ya perhatian kita terhadap orang lain, ya minimal kan seperti itu
Tidak bisa langsung kita orang yang introvert itu langsung mau cerita banyak itu nggak bisa. Memang kita harus pancing dari sedikit ketika dia sudah merasa percaya dan nyaman, pastinya nanti dengan sendirinya dia akan terbuka. Seperti itu. Kan zaman sekarang teknologi semakin itu ya. Terus apakah sosial media itu juga mempengaruhi? Ya, sosial media itu salah satunya memang ya banyak yang menyampaikan memang ada mudorotnya, manfaat dan efek negatifnya itu kan ada. Bagaimana kita bijak memakai HP itu sendiri. Tapi memang kebanyakan memang ketika terutama pemakaian HP itu kan tinggal bagaimana penggunaannya saja. Itu akan berpengaruh negatif bila mana ketika kita itu ya seperti anak sekarang kecanduan gadget. Gadget itu game-game itu memang dirancang tidak langsung selesai sehingga membuat orang selalu penasaran, pengen lanjut akhirnya apa? Terkadang sama orang sekitarnya pun nggak akan peduli karena dia hanya tertarik pengen menyelesaikan, tapi yang namanya game itu nggak akan pernah ada selesainya. Nah ini juga salah satu faktor bisa mempengaruhi hambatan sosial kepada orang lain karena anak zaman sekarang ini yang Gen Z sama Gen Tempo dulu saya itu sangat beda sekali. Kalau dulu itu memang anak-anak bisa bermain bareng-bareng, di kebun aja bisa main bareng-bareng sehingga sosialnya akan lebih terbangun. Tapi untuk yang anak sekarang sehari nggak keluar rumah pun ketika ada HP bisa aja di rumah. Bahkan ketika ngumpul pun makan bareng terkadang ya masih sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah ini yang membedakan gitu ya. Ya ada pengaruhnya sih ketika bagaimana ketika kita yang bijak memakai HP-nya pasti itu akan seperti kalau kita memposting sesuatu terus ada yang komen kayak menjelek-jelekan kita kan kita pasti merasa gitu kan. Itu ya bisa jadi dengan postingan saat ini kan itu juga membuat orang itu akhirnya bisa berkomentar karena komentar orang itu kan macam-macam, ada yang berkomentar positif, ada yang negatif. Nah itu ketika Anda siap untuk menggunakan sosial media bisa jadi kan sekarang orang yang merasa dibully di medsos itu kan juga nanti secara tidak langsung pengaruh juga di kesehatan mentalnya. Akhirnya merasa dia nggak bisa dibully, dibelain gini ketika misalkan di medsosnya mengupload apa sebagainya. Nah, ini sering terjadi juga. Memang banyak hal yang sebenarnya faktor yang menyebabkan bisa mengakibatkan orang itu sehingga mengalami kurang sehat mentalnya. Bukan berarti dalam tanda kutip orang itu orang yang tidak sehat mentalnya berarti gila kan tidak. Dan orang yang banyak masalah, banyak pekerjaan aja stres itu juga berarti sudah termasuk salah satu berarti ada terganggu sedikit kegiatan mentalnya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Dari pembicaraan kita tadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental itu sangat penting dalam kesehatan mental itu sangat penting dalam kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari karena kita lali harus ngomong kepiye. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dari pembicaraan tadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental itu sangat penting dalam kehidupan kita agar kita selalu berpikir positif dalam apa yang kita lakukan dan agar selalu merasa bahagia, selalu berpikir positif dan selalu melakukan hal-hal yang positif untuk di lingkungan sekitar kita. Sehat mental membuat kita bahagia. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.